Apakah benar menurut Imam Syafi'i kirim pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada ahli kubur? Apakah memang benar kebiasaan masyarakat Indonesia yang tahlilan, yang kirim pahala bacaan Al-Quran atau kirim pahala dzikir itu menyalahi pendapat Imam Syafi'i? Yuk kita bahas. Ada sebagian umat Islam yang menuduh bahwa masyarakat Indonesia yang tahlilan atau memiliki kebiasaan kirim pahala bacaan Al-Quran dianggap menyalahi pendapat Imam Syafi'i. Karena kata mereka, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pahala bacaan itu tidak sampai kepada ahli kubur. Maka kami tegaskan, orang yang berpendapat seperti ini, orang yang menuduh seperti ini, bisa dipastikan bahwa dia tidak mendalami madhab Syafi'i, atau dia mengetahui pendapat Imam Syafi'i tapi tidak utuh, atau hanya secara sepotong-sepotong, entah disengaja atau tidak. Maka untuk menjawab tuduhan ini, setidaknya ada 3 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, membaca Al-Quran di kuburan itu adalah amalan sunnah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam An-Nawawi, dijelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, Qala Syafi'iyu rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamu al-Qur'ana indahu kana hasanan. Artinya, dan disunnahkan membaca sesuatu dari Al-Quran di dekat kuburan. Dan jika orang yang ziarah kubur itu menghatamkan Al-Quran di kuburan, maka itu adalah amalan yang baik. Penjelasan ini memberi pemahaman kepada kita bahwa menurut Imam Syafi'i, membaca Al-Quran di kuburan itu bermanfaat untuk ahli kubur. Kedua, menurut Imam Syafi'i, doa orang yang masih hidup itu bermanfaat dan pahalanya sampai kepada ahli kubur. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bahwa ulama sepakat, termasuk Imam Syafi'i, bahwa doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat untuk ahli kubur dan pahalanya sampai kepada ahli kubur. Imam Nawawi menjelaskan, ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwat yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuhu. Ulama sepakat bahwa berdoa untuk ahli kubur, berdoa untuk mayit, maka pahalanya sampai kepada mereka dan bermanfaat untuk mereka. Ketiga, menurut Imam Syafi'i dalam riwayat yang masyhur, memang dikatakan bahwa kirim pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada ahli kubur atau tidak sampai kepada mayit. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min madhhabis Syafi'i annahu la yasilu thawabuha lil mayyit. Adapun membaca Al-Quran, menurut Imam Syafi'i dalam riwayat yang masyhur, pahalanya tidak sampai kepada mayit. Lalu bagaimana untuk memahami 3 poin ini? Maka di sini para ulama dalam madhab Syafi'i memahami bahwa menurut Imam Syafi'i, mengirim pahala bacaan Al-Quran itu memang tidak sampai jika satu, tidak dibaca di kuburan. Yang kedua, tidak dibaca di kuburan, tidak diniati, dan tidak berdoa setelah membaca Al-Quran. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, kirim pahala bacaan Al-Quran itu bisa sampai kepada mayit dengan 2 ketentuan. Yang pertama, jika bacaan Al-Quran itu dibaca di dekat mayit atau dibaca di kuburan. Yang kedua, jika sebelum membaca Al-Quran diniati bahwa pahalanya untuk mayit, dan setelah membaca Al-Quran berdoa kepada Allah agar pahala bacaan Al-Quran itu disampaikan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah wafat. Maka jika memenuhi 2 kriteria ini, memenuhi 2 ketentuan ini, menurut Imam Syafi'i, kirim pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada ahli kubur. Hal ini juga disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kata beliau, fal ikhtiyar ayyaqulal qari'u ba'da faraghihi Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu ila fulan ila fulan. Artinya,
menurut pendapat yang terpilih, jika kamu memang benar-benar ingin ikut Imam Syafi'i, maka setelah membaca Al-Quran disertai dengan doa, ya Allah, sampaikan pahala yang kami baca tadi kepada si fulan, kepada si fulan. Maka menurut Imam Nawawi, memahami dari pernyataan-pernyataan atau nas-nas yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, maka hal sedemikian itu sampai kepada ahli kubur. Oleh karenanya, kebiasaan masyarakat Indonesia yang tahlilan atau kirim pahala bacaan Al-Quran itu tidak menyalahi pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di dalam tahlilan atau setelah tahlilan atau setelah yasinan itu disertai dengan doa Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah ila fulan ila fulan. Jadi kalau kita pernah ikut tahlilan atau kita baca dalam buku panduan tahlilan, setelah tahlilan atau setelah yasinan, itu ada doanya. Yang mana doa itu adalah memohon kepada Allah agar pahala yang sudah dibaca, mulai dari pahala bacaan Al-Quran, pahala sholawat, pahala subhanallah, dan pahala zikir-zikir yang lain, itu mudah-mudahan memohon kepada Allah agar disampaikan kepada ahli kubur, disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. Adapun menurut imam madhab selain Imam Syafi'i, dan menurut sebagian ulama Syafi'iyah seperti Imam As-Subuki, menurut mereka, kirim pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada ahli kubur dengan 3 hal. Yang pertama, dibaca di dekat mayit atau dibaca di kuburan. Yang kedua, berdoa setelah membaca Al-Quran agar pahalanya disampaikan kepada ahli kubur. Yang ketiga, cukup diniati, yaitu ketika misalnya kita membaca Al-Quran lalu kita niati pahalanya untuk si fulan, pahalanya untuk ahli kubur, maka pahala bacaan Al-Quran yang kita baca akan sampai kepada ahli kubur tersebut. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini tidak ada lagi tuduhan-tuduhan bahwa masyarakat Indonesia yang melakukan tahlilan atau melakukan amalan kirim pahala bacaan Al-Quran dianggap atau dituduh sebagai orang atau kelompok masyarakat yang menyalahi pendapat Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Imam Ahmad bin Hanbal ulama salaf apa bukan? Ulama salaf. Ahlus sunnah wal jamaah apa bukan? Ahlus sunnah wal jamaah. Pendapatnya boleh diikuti atau tidak? Boleh diikuti, bahkan harus diikuti karena beliau adalah ulama salaf. Dalam kitab Mirqatul Mafatih dijelaskan Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh para pengikutnya untuk membaca Al-Quran di kuburan. Kata Imam Ahmad, "Idza dakhaltum al-maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab wal muawwidhatain wa qul huwallahu ahad." Jika kalian memasuki pekuburan, maka bacalah Al-Fatihah, bacalah muawwidhatain, dan bacalah qul huwallahu ahad. Dan kalian jadikanlah pahalanya untuk ahli kubur, karena pahala bacaan-bacaan tersebut akan sampai kepada mereka. Dalam kitab Syarhul Kabir karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga ditulis Imam Ahmad berkata, jika kalian memasuki pekuburan, maka bacalah ayat kursi, bacalah qul huwallahu ahad 3 kali,